Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih telah mengikuti kelas revisi saya untuk kelas industri transportasi. Mohon maaf sekali lagi saya harus merekam ini karena untuk Sabtu dan Minggu saja saya hanya bisa untuk kelas. Ternyata saya juga tidak mau untuk Minggu untuk ganggu weekend kalian. Jadi kita usahakan kelas hanya direkam saja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di lewat WA atau WA pribadi saya. Oke, pertama kita bahas tentang land transportation atau bahasa Indonesia adalah transportasi darat. Jadi transportasi darat ini adalah termasuk transportasi penunjang untuk pariwisata atau kegiatan kepariwisataan dalam industri pariwisata. Sebelum kita mengenal dunia pariwisata atau industri pariwisata yang berkenaan dengan transportasi darat, kita mengenal dulu apa itu transportasi darat. Transportasi transportasi darat adalah segala bentuk moda transportasi yang menggunakan jalan atau yang disebut road untuk mengangkut penumpang atau barang. Jadi tidak hanya penumpang, manusia, barang pun juga diangkut melalui transportasi darat. Hewan pun juga diangkut melalui transportasi darat. Seperti kita yang tahu ada sapi, ada daging, ada peralatan, semuanya yang diangkut oleh transportasi darat namanya adalah moda transportasi darat. Jadi bentuk awal dari transportasi darat ini adalah menggunakan zaman dulu adalah kuda, keledai, bahkan manusia untuk melewati jalan setapak untuk membawa barang keperluan mereka, untuk mereka berpindah dari tempat A ke tempat B. Jadi sebelum ditemukannya mesin, sebelum ditemukannya teknologi, maka tenaga manusia lah dan tenaga hewan lah yang dijadikan alat transportasi. Tapi di dalam konsep transportasi darat mereka tetap menggunakan yang namanya jalan. Kalau mereka naik perahu itu sudah namanya bukan transportasi darat lagi tapi transportasi lewat air. Jadi pada abad ke-20 itu terjadi revolusi industri yang membuat adanya transportasi darat ini mulai berkembang. Jadi zaman dulu kan kita kenal itu ada kuda, sapi untuk mengangkut eh, bahan-bahan makanan atau orang atau material, dan ada juga unta kalau di Timur Tengah seperti yang saya pernah katakan juga kan, dulu zaman dulu Rasulullah pernah berhijrah pakai unta dari Mekah ke Madinah. Nah, itu salah satu transportasi yang digunakan. Nah, habis itu dengan adanya revolusi industri ini di tahun sekitar tahun 20-an, 1920-an, dari 1901 sampai 1920-an itu terjadi besar-besaran apa namanya? Industri mobil, industri mesin itu banyak sekali apa namanya? eh industri negara-negara berkembang berlomba-lomba membangun industri mobil seperti Jerman, Jepang, Amerika Serikat. Mereka sebagai pionir untuk industri mobil ini. Makanya kan dulu mobil Jerman itu paling top, yang seperti Volkswagen, seperti BMW, Mercy. Kalau di Amerika ada Ford, ada GM, terus ada Mustang. Kalau di Jepang sudah masuk Toyota, Honda dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pionir-pionir dalam membuat transportasi darat. Nah, transportasi darat ini juga dulunya dimulainya bukan dari aspal. Daratan ini belum dikenal aspal, hanya di abad ke-20 sudah mulai aspal. Aspal itu dulu jalan itu hanya dilapisi oleh tanah. Zaman Belanda pun di tempat kita belum aspal. Jadi pada zaman Belanda itu masih tanah keras dan batu-batuan. Jadi setelah mulai tahun apa namanya? Di abad 20 mulai dikenal aspal, banyak jalan raya sekarang sudah diaspal karena aspal dipercaya untuk memudahkan atau memuluskan jalan bagi moda transportasi darat tersebut. Kalau kita ganti dengan semen, materialnya bisa saja, cuman lebih mahal ternyata semen itu dan membuat ban cepat aus ternyata. Nah, makanya aspal dinilai lebih efisien. Jadi fungsi dari moda transportasi darat ini ada dua sebenarnya, yang secara pertama adalah promoting sektor, yaitu penunjang dan perangsang pembangunan pada perkembangan ekonomi. Karena apa? Karena kalau darat aksesibilitas dibuka, semua banyak moda transportasi yang lewat seperti truk, seperti bis pariwisata, bis angkutan itu akan merangsang perekonomian bergerak. Jadi peluang-peluang usaha untuk mendirikan industri atau menambah lapangan kerja itu terbuka.
asalnya barangnya itu mahal, karena ada transportasi yang lebih mudah, lebih efisien, masuk ke misalkan apa nama jalan-jalan yang terpencil pun sudah dibuka, akhirnya barang itu menjadi murah dan itu menjadi suatu peluang kita untuk berusaha. Misalkan kita membuat eh, apa namanya industri untuk pengangkutan barang, nah itu kan suatu lapangan pekerjaan untuk industri transportasi seperti bis antar kota atau bis pariwisata. Nah itu juga menjadikan suatu peluang untuk membuka lapangan pekerjaan dan ekonomi yang baru. Yang kedua adalah fungsi media transportasi ini adalah memberi jasa atau pengisi service pada pada pengembangan ekonomi, karena yang tadi orang ini kan perlu dilayani. Dengan banyaknya orang, orang pasti perlu pelayanan. Orang mau pindah dari kota A ke kota B, nah itu harus ada servisnya. Di sini ada kebutuhannya. Nah jadi itu ada pemberi jasa. Pasti pemberi jasa ini nanti akan dapat apa namanya dari keuntungan dari ekonominya lagi. Nah itu jadi ada dua tadi, promoting sector untuk pelaksanaan pembangunan perekonomian dan pemberi jasa pada pengembangan ekonomi suatu daerah. Nah jadi ini fungsi dari moda transportasi. Nah ini kalian mungkin sudah tahu ini jenis-jenis transportasi darat yang pada umumnya adalah hewan, manusia, mesin, dan rel kereta. Oke, untuk rel kereta kita buat nanti ada bab tersendiri karena itu banyak sekali yang dibahas juga. Kita bahasakan adalah untuk hewan adalah transportasi pada pariwisata yang berbasis dengan darat saja. Untuk hewan kalian sudah tahu mungkin ada andong, ada delman, ada kuda. Manusia ini tenaga manusia, maksudnya manusia beca. Ada lagi seperti yang di Cina itu yang gerobak didorong, ditarik oleh manusia. Ada mesin seperti mobil, sepeda motor, bis, truk, dan lain sebagainya. Oke. Nah, apa hubungannya pariwisata dan transportasi darat? Nah, di sini adalah penggunaan moda transportasi darat sangat dominan ternyata di dalam pelaksanaan kepariwisataan. Contoh saja penggunaan bis pariwisata, penggunaan bis antar kota. Contoh lagi mobil, ada sewa mobil, ada rental mobil, ada dengan berbagai kelas, ada pick up di sana, ada apalagi namanya, ada Avanza, misalkan mobil untuk drop off, ada kita bisa lepas kunci, kan Avanza ada yang supir, ada Hiace untuk van, ada Elep, dan juga kereta api. Nah, jadi untuk kegiatan kepariwisataan ini memang eh, moda transportasi darat ini menjadi hal yang sangat populer. Karena apa? Karena satu, aksesnya lebih mudah. Karena aksesnya mudah tadi dan juga menjangkau destinasi yang lebih banyak tadi. Dan orangnya banyak. Orangnya diangkut lebih banyak. Karena akses yang mudah tadi, transportasi menjadi moda akses yang mudah menjadikan transportasi darat menjadi moda pendukung jalannya suatu kegiatan ekonomi. Nah, jadi karena pariwisata ini menggunakan transportasi darat, maka ada peluang-peluang ekonomi di dalamnya. Seperti contohnya terbukanya lapangan pekerjaan untuk para supir, para pengusaha transportasi darat, para kernet, para apa namanya, para travel agent lebih mudah karena darat ini lebih murah. Nah, kelebihannya tadi apa? Satu, transportasi darat. Kelebihannya lebih mudah karena kita tidak perlu mencari apa namanya, tidak perlu ke bandara, tidak perlu ke terbang. Lebih mudah dicari, lebih mudah untuk didapatkan karena banyak jumlahnya. Dan lebih murah karena kita perlu isi BBM saja, lebih murah, lebih efisien. Kan bahan bakar SPBU ada di mana aja. Terus apalagi kalau bahan bakarnya solar itu lebih murah. Daya angkut dan kapasitasnya lebih banyak karena bis pariwisata itu sih kalau 30 seat itu sudah mengangkut 30 orang, tambah satu bis lagi 60 orang, 3 bis lagi sudah hampir 100 orang. Nah itu lebih murah dan lebih mudah dan destinasinya bisa menjangkau destinasi yang banyak tempat selama ada jalan. Parkir pun lebih murah dan mudah. Nah ini kenapa jadi untuk moda transportasi darat bis menjadi sangat populer. Tapi untuk saat pandemi ini memang agak ada pengurangan karena turis pun sudah masih dibatasin untuk pergerakannya. Namun untuk transportasi darat pada saat pandemi ini tidak sama sekali menjadi hal yang terberat karena mereka masih diperlukan terutama untuk antar kota, untuk wisata ziarah, untuk wisata dalam kota saja tanpa terbang. Karena yang sekarang adalah yang terkena imbasnya adalah pesawat terbang atau transportasi moda moda transportasi udara. Karena mereka terbang antar wilayah yang berbeda kebijakannya.
dan wilayah ada negara yang berbeda kebijakannya juga. Karena transportasi ini mereka bukan hanya pergi regional, bahkan internasional kalau pesawat. Mungkin kalau darat bisa regional saja, tapi kalau pesawat mereka pasti antar provinsi minimal. Provinsi beda-beda lagi ini kebijakannya. Nah itu tadi, parkir lebih mudah dan murah. Karena apa? Kalau parkir mobil paling Rp2.000, paling Rp3.000, Rp5.000, parkir bis Rp10.000 paling bentang. Beda dengan parkir pesawat terbang atau parkir kapal, bisa jutaan satu malamnya. Nah jadi itu tadi lebih mudah dan murah. Nah ini contoh lagi, kenapa kita bilang transportasi darat ini lebih enak aksesnya dan lebih mudah. Coba contoh nih, bayangkan ini di di benua Eropa, ini semuanya jalan-jalan terkoneksi atau jalan raya, jalan tol, ini semua terkoneksi. Jadi kalau kita lewat darat, kita bisa mengunjungi berbagai macam negara. Contohnya Belgia, dari Belanda, Jerman, Austria, Switzerland sampai ke Perancis, ini semuanya bisa dilalui oleh darat. Jadi kalau kita pakai mobil saja di Eropa itu kita bisa mengunjungi semua negara ini asal kita punya Schengen visa. Schengen visa ini untuk mencakup satu visa untuk beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Switzerland, Jerman, Belanda, Belgium, Austria, sampai kalau tidak salah Italia. Nah itu masih di cover oleh namanya Schengen visa. Ada beberapa negara gitu. Jadi kalian tidak perlu mengapply semua visa. Satu visa itu bisa berguna untuk 20 lebih negara kalau tidak salah ya. Bisa dicari di internet Schengen visa. Karena Schengen visa itu kita tidak perlu lagi mengapply visa negara-negara lain untuk di Eropa. Kita misalkan mengapply untuk Jerman, kita sudah bisa ke Belanda, kita sudah bisa ke Belgium, kita bisa ke Prancis. Nah itu untungnya, dan itu semuanya lewat darat dan bisa juga kereta api, lebih mudah dan lebih murah. Nah namun di transportasi darat ini ada kekurangannya. Yang pertama adalah lawan bencana seperti banjir, gempa, longsor, sering terjadinya kecelakaan ya. Seperti yang kita tahu, transportasi darat adalah transportasi yang paling banyak sekali terjadi kecelakaan, paling tidak aman. Berbeda dengan transportasi udara yang tergolong lebih aman karena angka kecelakaan lebih kecil. Namun angka kecelakaan pesawat terbang itu lebih kecil karena jumlah pesawat terbang dan transportasi darat itu tidak seimbang. Lebih banyak kan transportasi darat. Karena banyak terjadi kecelakaan tadi, maka dianggap lebih beresiko. Terus lambat, karena kita mengikuti namanya darat. Kecepatan darat paling mentok kalau naik bis 80 km per jam. Kalau macet lagi, belum lagi ada kepadatan jalan. Terus ada lagi namanya polusi udara. Polusi udara artinya semua transportasi yang menggunakan bensin, menggunakan asap, itu pasti mengeluarkan polusi yang mengakibatkan kualitas udara tidak baik. Ya, yang terakhir adalah bergantung pada akses jalan. Ini sangat jelas karena akses jalan yang hancur ya tidak bisa lewat akses yang terputus, ya otomatis tidak bisa jalan. Misalkan ada penyeberangan ya otomatis tidak bisa lewat, harus lewat laut. Nah ini kekurangan dari transportasi darat. Nah sekarang kita bahas tentang tren transportasi darat pada pariwisata. Jadi pariwisata ini pada saat ini menjadikan transportasi darat terutamanya bis itu sangat berkembang. Bis pariwisata sekarang menggunakan teknologi-teknologi dan fasilitas yang kekinian seperti reservasinya, fasilitas bisnya, kenyamanannya, bahkan rute bisnya pun sekarang sudah mengikuti zaman. Ini contoh dari perkembangan bis, kayak ambil contoh. Zaman dulu bis itu seperti ini bentuknya, bis pariwisata, bis antar kota. Itu bentuknya ya tidak ergodinamis, bahkan tidak pakai AC ya. Sekarang bis sudah bakal macam pesawat, sudah tempat duduknya bisa reclining, pakai AC, ada bagasinya lebar, ruang kaki bahkan ada audionya, ada visual dan sebagainya, macam bisa karaoke, bahkan ada toiletnya. Nah ini perkembangan dari bis pariwisata. Karena kebutuhan dari wisata dan kenyamanan itu bukan hanya kita jalan-jalan, tapi kita prosesnya itu kita nikmati. Pada saat kita di bis, pada saat kita tidur istirahat, itu harus kita nikmati pelayanan yang yang harus sempurna. Zaman dulu mungkin orang hanya berwisata hanya dari A ke B, tapi prosesnya tidak tahu, berdesak-desakan, tidak nyaman, asap rokok di mana-mana. Tapi sekarang kita memikirkan karena hidup itu kan tingkatannya berbeda-beda.
Pada saat ini orang pengen dilayani, taraf hidupnya sudah naik. Jadi Indonesia ini sudah taraf hidupnya sudah mulai naik dibandingkan negara berkembang lainnya. Coba lihat Bangladesh, lihat India, negara-negara yang mungkin yang di bawah kita ya, negara-negaranya itu mereka naik kereta api aja berdesak-desakan yang sampai ke atas. Kita itu zaman dulu banget sudah naik kereta api itu sampai ke atas atap. Nanti dibahas itu pada saat kereta api. Makanya kereta api butuh satu bab lagi karena menarik bahasannya. Jadi yang kita bahas sekarang adalah terutama bis, transportasi darat, dan mobil. Nah, untuk bis wisata sekarang ada namanya Hop on Hop off juga. Bisa kalian search di Google. Hop on Hop off ini adalah mereka bis wisata berkeliling kota atau destinasi dengan stop di berbagai tempat destinasi dan bisa naik lagi nanti. Mereka akan diberi peta. Di dalam bis ini juga ada namanya guide. Guide-nya itu bukan berdiri, bukan pakai mikrofon, tapi pakai headset. Ada beberapa bahasa yang dipilih, ada Inggris, ada Prancis, ada Italia, ada Cina. Jadi mereka sudah otomatis bis ini berjalan dengan GPS, menyesuaikan dengan GPS-nya di mana mereka melewati, maka guide itu akan berbicara sendiri. Nah, kekurangannya adalah dia tidak ada interaksi atau bercanda-canda dengan guide selama pelayanan karena mungkin di sini kan bahasanya multi bahasa, jadi mungkin bahasanya tidak hanya satu. Karena orang berbeda-beda otomatis ya interaksi agak kurang karena masing-masing sudah pakai headset. Nah, ini jadi kalau kalian mau coba di Malaysia, di Singapura sudah ada, tapi kalau di Indonesia kayaknya belum ada di Jakarta. Kalau di Banjarmasin ada, sudah nanti saya sampaikan. Nah, ini seperti contohnya. Ini ada beberapa contoh di Copenhagen. Ini ada beberapa destinasi yang dilewati oleh bis tersebut, ada warna-warnanya. Jadi bis tersebut akan berkeliling, akan stop di destinasi tersebut, bisa boleh turun, nanti naik bis selanjutnya lagi. Ada titik-titik untuk penjemputan, pemberangkatan. Jadi seharian naik bis itu sudah semua kota tercover. Itu bagus, cuman ada beberapa buruknya. Akhirnya guide tidak bisa kerja lagi. Akhirnya travel agent operator tidak bisa kerja lagi karena diambil pasarnya oleh bis tersebut. Nah, itu ada beberapa teknologi yang memang memungkinkan untuk para guide tidak bisa bekerja lagi dan tidak bisa mengambil tamu lagi karena ini sudah semuanya tercover. Jadi apalagi perlu guide. Nah, kita ada kekurangan sedikit. Nah, ini untuk bis wisata Kalsel yang bis perjalanan, mungkin kalian sudah tahu, saya juga sebagai pengelolanya di sini. Jadi ini juga konsepnya sama seperti si Hop on Hop off. Tapi kita tidak stop karena untuk stop untuk buat trayek itu ada izin tertentu. Jadi kita hanya berkeliling untuk sightseeing Kota Banjarmasin sambil dijelaskan oleh guide. Karena apa? Karena kita konsepnya kita memakai jasa manusia tetap. Kita ingin menghidupkan kembali pelaku usaha wisata agar dapat bekerja dibandingkan kita menggunakan teknologi. Tapi kasihan lagi nanti orang-orang yang sudah tua untuk pelaku wisatanya tidak bisa kerja lagi. Nah, di sini kita masih menggunakan sistem yang manual untuk mendukung para pelaku usaha wisata tersebut. Nah, juga ada transportasi online. Transportasi online ini sekarang lebih gampang mengantarkan transportasi dari A ke B. Sekarang banyak, ada Grab, ada Gojek, ada Maxim. Nah, ini semuanya ini juga awalnya adalah seperti taksi, moda transportasi darat. Sekarang tapi semuanya sama, mobilnya sama, kendaraan sama, cuman yang beda adalah sistem bookingnya atau reservasinya. Mereka reservasi berdasarkan harganya berdasarkan jarak dari map dan tidak bisa sesat dan tidak bisa ditipu karena adalah map. Dan reservasinya itu berarti aplikasi, lebih mudah, lebih murah. Nah, itu tadi. Oke, ini sekian untuk transportasi darat untuk hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai transportasi darat apa saja yang masih ada yang dipertanyakan bisa tanyakan saya lewat grup WA. Jadi transportasi darat ini eh, kurang lebih seperti ini berkeran dengan pariwisatanya. Kita lebih mengutamakan apa sih dari transportasi darat ini yang berhubungan dengan pariwisata, apa trennya saat ini seperti saya bilang tadi ada hop on hop off, ada bis pariwisata, ada bis berjalan seperti Castle, ada transportasi online. Nah, itu semua adalah bentuk dari pengaruh kegiatan kepariwisataan pada transportasi darat. Oke, terima kasih banyak telah hadir di kelas saya. Saya ucapkan mohon maaf lagi kalau ada kata-kata yang salah dan
Mungkin kelasnya hanya direkam, nanti kalau ada pertanyaan boleh di WA. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.